episode kelima. Pada hari ini kita akan membahas tentang tabel istilah medis pada saluran kemih. Perkenalkan, nama saya Citra Faradita sebagai host di sini, dan di samping saya ada Kak Lira sebagai narasumber di sini. Bagaimana hari ini Kak Lira? Alhamdulillah hari ini saya masih baik dan masih terus menemani kalian mengenai pembahasan istilah-istilah medis dan juga spesialis obat. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi Kak Citra sudah bilang, kali ini kita akan membahas 50 istilah medis mengenai sistem saluran kemih. Saya udah ada buatin tabelnya 50 istilah medis, nanti Kak Citra yang akan mengeceknya ya. Oke. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya. Oke Kak Lira, kita mau bahas tentang sistem saluran kemih. Nah, sistemnya tuh dimulai dari mana sih? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Nah, semua itu tuh dimulai dari ginjal atau ren, yaitu organ penyaring darah dan pengatur keseimbangan cairan. Keseluruhan jalurnya disebut sistem urinarius atau yang disebut sistem pembentukan dan pengeluaran urin. Nah, setiap ginjal dilindungi oleh kapsula renalis, yaitu lapisan pelindung ginjal, dan tersusun atas korteks renalis, yaitu bagian luar ginjal, serta medula renalis, yaitu bagian dalam ginjal. Katanya ginjal itu kerjanya detail banget ya? Iya, betul banget. Nah, untuk unit fungsional ginjal disebut nefron, yaitu unit penyaring terkecil ginjal. Di dalamnya ada glomerulus, yaitu anyaman kapiler penyaring darah yang dibungkus oleh kapsula Bowman, yaitu kantong penampung filter awal. Nah, proses awal ini disebut glomerasi rulus, yaitu penyaringan plasma darah. Setelah disaring, cairannya langsung jadi urin ya? Enggak, belum. Jadi filtrat mengalir ke tubulus controtus proximal, yaitu tempat reabsorpsi utama. Nah, lanjut ke ansa Henle, yaitu pengatur konsentrasi urin. Lalu lanjut lagi ke tubulus controtus distal, yaitu pengaturan akhir ion. Nah, tahap pengembali zat penting ini disebut reabsorpsi, sedangkan pembuangan zat sisa tambahan disebut sekresi tubular. Oke, terus urin akhirnya dikumpulkan di mana, Kak? Nah, semuanya bermuara ke ductus colectivus, yaitu saluran pengumpul urin. Dari sini terbentuklah urin, yaitu cairan sisa metabolisme. Nah, laju penyaringan ginjal diukur dengan laju penyaringan filtrasi glomerulus atau GFR, yaitu indikator fungsi ginjal. Lalu pas udah jadi urin, jalannya kemana lagi? Nah, urin tuh keluarnya lewat pelvis renalis, yaitu rongga ginjal penampung urin, lalu turun melalui ureter, yaitu saluran ginjal ke kandungan kemih. Nah, gerakan dorongnya ini disebut peristaltik ureter, yaitu kontraksi otot ureter. Terus Kak, tempat pemberhentian urinnya di mana? Itu di vesika urinaria, yaitu kandung kemih. Nah, dindingnya ini tersusun dari otot detrusor, yaitu otot pengosong kandung kemih. Pengisian dan pengosongan ini diatur oleh refleks mixi, yaitu refleks berkemih. Lalu kenapa kita bisa nentipis? Nah, itu tuh karena ada sphincter uretra internus, yaitu katup involunter, dan sphincter uretra externus, yaitu katup volunter. Nah, saluran akhirnya disebut uretra, yaitu saluran pengeluaran urin. Berarti ginjalnya kerjanya cuma nyaring doang? Enggak, jadi ginjal itu juga bekerja mengatur osmoregulasi, yaitu keseimbangan cairan, dan elektrolit, yaitu ion penting tubuh. Nah, adapun hormon penting lainnya seperti renin, yaitu sebagai pengatur tekanan darah. Adapun eritropoietin, yaitu sebagai perangsang pembentukan eritrosit, dan calcitriol, yaitu sebagai vitamin D aktif.
semisal ginjalnya bermasalah, ada gejalanya nggak? Iya, ada banget. Misalnya muncul hematuria, yaitu darah dalam urin. Terus ada protein uria, yaitu protein dalam urin. Dan ada pun oliguria, yaitu penurunan volume urin. Terus juga kalau misalnya urin tidak keluar sama sekali, itu disebut anuria. Oke, lalu Kak, penyakit yang sering dibahas itu apa aja? Wah, itu ada banyak banget nih. Misalnya nefritis, yaitu peradangan ginjal. Terus ada pyelonefritis, yaitu infeksi ginjal. Terus ada juga urolithiasis, yaitu batu saluran kemih. Nah, ada pun penyumbatan yang disebut obstruksi urinarius ya. Terus juga ada pelebaran ginjal yang disebut hidronefrosis. Kalau untuk pemeriksaan ada beberapa, yaitu misalnya urinalisis, yaitu analisis urin. Terus ada kreatinin serum, yaitu penilaian fungsi ginjal. Dan ada DUN, yaitu blood urea nitrogen. Terus ini tuh blood urea nitrogen itu adalah tes medis yang mengukur jumlah urin nitrogen yang ditemukan di dalam darah. Terus juga ada gangguan lanjutan yang disebut gagal ginjal akut, yaitu penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Terus ada juga gagal ginjal kronik, yaitu penurunan fungsi ginjal progresif dan menetap. Nah, ada pun terapi yang bisa dilakukan, misalnya terapi dialisis, yaitu terapi pengganti fungsi penyaringan ginjal yang terbagi menjadi hemodialisis, yaitu dialisis menggunakan mesin dan membran buatan, ataupun ada dialisis peritoneal, yaitu dialisis menggunakan membran peritoneum. Terus pada kondisi normal, seluruh proses ini itu menjaga homeostatis, yaitu kestabilan lingkungan internal tubuh. Lalu saat fungsi penyaringan menurun dan sisa metabolisme menumpuk, kondisi itu disebut uritmia, yaitu peningkatan zat sisa metabolik akibat gangguan fungsi ginjal. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai 50 istilah medis mengenai saluran kemih. Widih, lengkap banget ya materinya. Yang dibahas Kak Lira itu adalah mengenai tabel istilah medis sistem kantung kemih. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Kak Lira atas penyampaian materinya. Ya, saya juga berterima kasih kepada host Citra di sini karena sudah mengundang saya dan juga mendengarkan saya berbicara panjang lebar. Dan semoga saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan dan menambahkan ilmu baru ya. Baiklah, podcast hari ini kita tutup ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan bersama saya Lira, saya host Citra Aulia Faradita. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.